Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Alhamdulillah, alhamdulillah kita saged ngempal sesarengan, saged bermuwajahah, saling tatap muka. Alhamdulillah saestu kita puji syukur tengarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala amargi berkah daripada hidayah, rahmat, taufik, inayahipun dari Allah Subhanahu wa taala, kita saged ngempal sesarengan dalam keadaan sehat wal afiat lan boten wonten kekirangan napa kemawon. Dan ugi saestu kula matur suwun sanget sampun nenggo kawula amargi wonten acara teng luar dados kula menyelesaikan riyen acara di luar dan ngapunten sangat hadir kula radi terlambat. Saestu niku mboten ngirangi rasa takdim kula, rasa hormat kula dhateng para saudara-saudara kula ingkang sampun rawuh mriki. Alhamdulillah kita lajengaken ngaos kitab Sirul Asrar kita bahwasanya kalau dahulu kita sampun bahas babagan puji syukur atau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita ugi sampun bahas keutamaanipun kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ugi kita sampun bahas sholawat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karanten didhawuhaken oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwasanya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kewajiban solawat niku diberikan kepada kita ingkang iman dhateng Allah Subhanahu wa taala, ugi iman percaya dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik ciptaan, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hadirkan setiap mukjizatnya para nabi di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala pun juga akan merahmati sahabat, keluarganya dan pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Dan semoga pertemuan kita ini menjadi sarana padangipun manah kita, jembaripun manah kita, berkahipun yuswa kita, napa kemawon ingkang dititipkan dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala dumateng kita saged manfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita sedaya senantiasa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yaumin hada illa yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Kemudian kita langsungkan di paragraf yang kedua, yaitu dikatakan di sini fa'innahu asyraful munkibah. Maka perlu diketahui bahwasanya
ilmunya Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang berharga, bahkan tinggi, seakan-akan seperti permata yang tidak akan ternilai. Barang dagangan atau barang perniagaan yang paling menguntungkan manusia adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala itu adalah sumbernya ilmu. Maka apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu adalah salah satu bagian rahmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu pula ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para rasul, melalui para nabi yang beliau utus adalah suatu rahmat, kemanfaatan untuk kita mengetahui ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu adalah rahmatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga senantiasa kita hadir rutin malam, di saat di lainnya sudah tidur istirahat, kita masih kerso duduk bersama-sama untuk mendengarkan kalam-kalam hikmah. Dan saestu mugi-mugi niki saged dados manfaat barokah kagem kita sedaya. Amin Allahumma amin. Kemudian bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu mewariskan kitab kepada mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari sebagian hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menitipkan ilmunya dengan baik, ditata dengan baik, dan semua itu adalah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate dawuh, pemegang hikmah kebijaksanaan adalah para pewaris nabi-nabi. Penduduk langit mengasihi mereka, dan di atas muka bumi ikan-ikan di laut bertasbih untuk mereka hingga pada yaumul kiamah. Terus Allah Subhanahu wa taala dikatakan dalam satu hadis, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi, dan bahkan para pewarisnya Nabi Muhammad SAW yang dititipkan ilmu kepada mereka, maka seakan-akan menjadi bintang yang ada di langit yang bisa menerangi langit yang penuh dengan kegelapan. Dan bukan cuma itu saja, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi yang ada di dalam laut itu adalah ikan-ikan yang banyak. Kemudian ikan-ikan yang ada di laut itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertasbih kepada mereka, mendoakan mereka semoga mereka selamat. Dan semoga saestu pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang membawa sakinah, ketenangan dalam jiwa kita, ketenangan dalam batin kita. Amin Allahumma amin. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala pun juga berfirman bahwasanya tidak takut kepada Allah daripada hamba-hambanya melainkan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mempunyai ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala akan ditumbuhkan rasa yang sangat takut, yaitu rasa khauf. Rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Dan dikatakan pula ada satu cerita, ada orang yang beribadah tanpa ilmu, dan sedangkan orang yang tidur berilmu, maka lebih mulia yang mana? Maka dijawab bahwasanya lebih mulia orang tidur yang berilmu. Karena apa? Syaitan atau iblis bisa mengganggu orang yang sholat tanpa mengetahui ilmunya. Sedangkan orang yang tidur dengan ilmu, maka tidak akan ada, malah apa? Tidak akan ada syaitan atau jin yang mengganggunya. Karena apa? Pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan para malaikatnya untuk menjaga seseorang yang mempunyai ilmu itu tadi. Dan
dikatakan pula bahwasanya sesuatu yang berhubungan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan lepas dari keberkahan, tidak akan lepas dari kemanfaatan. Manfaat barokah akan timbul dengan sendirinya bagi orang-orang yang memiliki ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah luas. Dan kemudian kula imut datang dawuhnya Kanjeng Sunan Bonang kepada Sunan Kalijaga, tapi ketika itu beliau belum menjadi Sunan Kalijaga, yaitu ketika beliau masih bernama Brandal Lokajaya atau Raden Mas Said, bahwasanya ketika itu Raden Mas Said mencari seorang guru yang diinginkannya adalah belajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertemulah dengan Sunan Bonang alias Raden Makdum Ibrahim. Ketika itu bertemulah di pinggiran sungai, dan ketika itu terjadilah percakapan antara beliau-beliau yang isinya Raden Mas Said berkata kepada Sunan Bonang, "Wahai Kanjeng Sunan, aku ingin belajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala." Apa yang dijawab oleh Kanjeng Sunan Bonang? Kemudian beliau menjawab, "Apa yang ingin engkau pelajari? Jika ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu diibaratkan tanaman dedaunan yang ada di muka bumi ini menjadi kertasnya, dan air laut menjadi tintanya, maka tidak akan cukup untuk menulis atau mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala." Dan kemudian dijawab oleh Kanjeng Raden Mas Said bahwasanya tidak sebanyak itu yang ingin aku pelajari. Aku cukup ingin belajar tentang apa itu hakikatnya huruf ba, bahkan titiknya huruf ba. Kemudian Kanjeng Sunan Bonang pun, baiklah, jika itu yang engkau mau, maka tolong jaga tongkat ini di pinggiran sungai. Kemudian setelah itu jangan pergi ketika aku atau saya belum datang kembali. Dan saestu beliau sendika dawuh, nggih siap kula lampahi niki. Ketika itu ditancapkan tongkatnya di pinggiran sungai, kemudian Raden Mas Said menunggu tongkat itu selama 3 tahun. Inilah didikan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang terkadang tidak pernah kita angan-angan di akal kita, tapi bisa masuk ke dalam sanubari kita atau hati kita atau mana kita. Dikarenakan apa? Ketulusan hati kita untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit cuplikan bahwasanya di dalam mukaddimahnya kitab Sirul Asrar itu sudah terbuka tabir-tabir, itu terbuka rahasia-rahasia ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Semoga manfaat dan saestu, semoga manfaat barokah pertemuan kita, dan kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya dalam keadaan sehat jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya, dan keluarga-keluarga kita yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, dan keluarga kita yang sudah meninggal Allah ringankan siksa kuburnya. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syirul Fatihah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.